Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulaikan renungan kita di hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri. Kalau kami masih sehat, kuat, masih menikmati berkat Tuhan, masih bisa bertemu dengan keluarga kami, bahkan kami bisa melakukan segala aktivitas kami, bahkan segala pekerjaan kami di hari ini, kami boleh melihat ada begitu banyak campur tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Ajarkan kami untuk selalu mengingat akan Engkau, karena kami percaya sumber dari segala sesuatu yang kami perlukan hanyalah datang daripada Engkau, ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati telinga yang mendengar pada hari ini. Karena kami percaya ada berkat bagi mereka yang mendengar, membaca, terlebih yang melakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita kembali melihat firman Tuhan di hari ini, ya. Berbicara tentang kemerdekaan, berbicara tentang satu hal yang sangat diinginkan oleh manusia, ya. Indonesia ketika dijajah tidak sebelum mengalami yang namanya kemerdekaan, ya, itu ada penindasan di sana, ya. Ada penderitaan di sana, penyiksaan di sana, ya. Tapi ketika Indonesia merdeka, kita bebas melakukan apa saja, ya. Dan inilah yang diinginkan oleh setiap kita manusia. Ketika ditanya satu persatu, apakah kau ingin merdeka? Pasti akan ditanya, iya saya mau merdeka. Tapi kita melihat merdeka yang seperti apa yang harus kita lakukan. Terlebih kita orang-orang yang di dalam Tuhan, otomatis kita punya pengertian yang berbeda tersendiri dibanding mereka yang di luar sana yang punya pengertian tentang kemerdekaan, ya. Tapi saya rasa semua kita mau merdeka, amin. Karena kita nggak mau diperbudak, kita tidak mau diperhamba, dan kita tidak mau tinggal dalam penderitaan hanya karena diperbudak, ya. Oleh sebab itu kita harus merdeka. Kita kembali melihat Galatia pasal 5, ya, ayat yang ke-13, ya. Tetapi nanti kita akan lompat di ayat yang ke-16, ya. Galatia 5 ayat yang ke-13, ya, ayat ini udah sering sekali, tapi kita baca ayat ini sekali lagi hanya untuk mereview kembali apa yang sudah kita dengar di hari-hari sebelumnya. Saudara-saudara, ayat yang ke-13, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya. Tadi kita yang ada dalam hukum maut, hukum dosa, lewat kematian Kristus kita menjadi hamba benar, hamba yang merdeka. Jadi hamba dosa menjadi hamba kebenaran lewat kematian Yesus Kristus. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan dalam kehidupan dosa, ya. Itu kemerdekaan yang kita terima itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ingat itu. Jadi kemerdekaan yang Alkitab maksud adalah kemerdekaan bukan yang semena-mena, ya, yang bebas melakukan apa saja, tetapi ada batasan-batasan yang harus kita ingat dan tidak boleh dilanggar, ya. Kemerdekaan yang sudah Allah beri jangan kita pergunakan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain, ya. Jadi kita harus perlu ketahui merdeka ini maksud dengan Alkitab adalah merdeka yang ada batasannya, ya. Oke, kita lompat di ayat yang ke-16 berkata demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Jadi lanjutan dari Galatia pasal 5, ya, ayat yang ke-16 ini, di mana Paulus menerangkan lebih lagi dibandingkan sekadar hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah hukum kasih. Tapi wujud yang aslinya yang ingin Paulus terangkan adalah bagaimana kedua hal ini itu digambarkan dalam hidup menurut daging atau hidup menurut roh, ya. Jadi mereka yang merdeka, ya, sekali lagi
mereka yang sudah merdeka dipanggil untuk merdeka ayat 13 tadi, dan mereka yang sudah menerima kemerdekaan itu sendiri adalah mereka yang sudah hidup dalam roh. Seharusnya pada seperti itu, seharusnya ya. Mereka yang harus memberi hidupnya dipimpin oleh roh. Bukan mereka yang hidupnya yang terima Kristus, percaya Kristus, mengerti dengan baik tentang arti penembusan Kristus, namun kehidupannya masih dipimpin oleh daging. Tidak demikian. Tetapi kemerdekaan yang Paulus maksud yang kita terima dari Kristus, yang kita harus isi, yang harus kita warnai, itu harus diisi atau diwarnai dengan kehidupan yang dipimpin oleh roh. Ya. Sehingga kita mampu melakukan atau melayani seperti ayat 13 bagian terakhir, melayani seorang dengan kasih. Karena apa? Kehidupan kita itu selalu dalam pimpinan roh. Ya. Maksudku ialah ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Mereka yang sudah merdeka seharusnya sudah tidak lagi tinggal dalam perbudakan. Ya. Yang tadinya berdosa, alat tebus menjadi hamba yang benar, sudah tidak lagi hidup dalam perbudakan dosa. Sudah tidak lagi hidup dalam keterikatan dosa. Ya. Seharusnya demikian, karena dia sudah merdeka. Yang namanya merdeka itu bebas, terlepas daripada belenggu, terlepas dari keterikatan, terlepas daripada sesuatu yang mengikat. Itu arti merdeka, definisi merdeka. Tetapi pada hakikatnya banyak sekali kita ya yang katanya merdeka dalam Kristus tapi kehidupannya masih terikat dengan dosa, ya. Makanya Paulus berkata, maksudku adalah hiduplah oleh roh. Mereka yang merdeka seharusnya hidupnya itu dipimpin oleh roh. Ya, bukan dipimpin oleh daging. Karena apa? Roh dan daging itu bertentangan. Itu tadi Paulus bilang, ya. Kalau kamu hidup dalam daging, berarti kamu hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Saya rasa udah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah tentang hukum Taurat. Ya, oleh sebab itu saya tidak akan jelaskan lagi. Ya. Ayat 18, Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Kamu tidak hidup lagi di bawah kutuk dosa. Ya. Karena apa? Tadi roh dan daging itu bertentangan. Saudara yang katanya merdeka dalam Kristus, mengalami penebusan, menikmati karya penebusan Allah, ya, yang dikatakan engkau telah dipanggil untuk merdeka, ya, warnailah kemerdekaanmu dengan hidup dalam pimpinan roh. Jangan dalam pimpinan daging. Kalau pimpinan daging itu akan bertentangan dengan roh. Kalau dagingmu yang engkau pakai untuk memimpin hidupmu, engkau tidak sedang berjalan menuju kehendak Tuhan. Ya. Tetapi engkau akan menuju kepada kebinasaan. Ya. Tapi kalau roh akan memimpinmu kepada kehendak Tuhan, dan itu akan menyenangkan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara, saya rasa saya tidak akan menjelaskan lagi tentang apa itu keinginan daging. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah saja, ya, mulai dari ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Ya. Pada percabulan dan lain sebagai penyembahan berhala, ya, bohong dan lain semuanya itu ada ayat 19 sampai 21. Itu tentang keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Kalau keinginan roh mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, itu yang harus kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita lihat, kita yang merdeka ini ada di fase yang mana? Dipimpin roh atau dipimpin daging. Ya. Kalau kita yang merdeka ini yang dikatakan menerima karya penebusan Kristus, namun kenyataan fakta hidup yang kita lakukan di hari-hari itu menggambarkan keinginan daging, hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena Anda enggak sedang berjalan menuju kehendak Tuhan. Anda sedang menuju kepada satu kebinasaan, meskipun Anda telah merdeka. Makanya tadi Paulus bilang, jangan sampai kemerdekaan yang kamu terima, kamu pakai untuk berbuat dosa. Hanya karena apa? Keinginan daging. Oleh sebab itu Paulus menasihati tadi, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya, kemerdekaan yang kau terima biarlah engkau warnai dengan dipimpin oleh roh. Ya,
Saya rasa itu saja yang harus kita pelajari karena kita percaya sekali bahwa apa yang sudah Allah berikan yaitu kemerdekaan. Harga itu ya. Pegang itu baik-baik ya. Materaikan itu dalam hidupmu. Jangan lepaskan kemerdekaan yang sudah Allah kasih. Status kita adalah hamba yang merdeka, bukan hamba yang diperbudak. Kita tadinya diikat oleh maut, dosa, datangnya Yesus Kristus mati bagi kita. Kita ditebus, kita menjadi hamba kebenaran, hamba yang dibenarkan. Tapi sekali lagi, apa yang sudah Allah perjuangkan untuk kita. Jangan warnai itu hanya karena keinginan daging. Tapi warnailah itu dengan memohon supaya kita dipimpin oleh Roh. Ya, saya rasa itu saja yang harus kita pelajari bersama-sama. Kita ketahui apa yang kita hidupi di hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, Alkitab katakan. Tetapi hari-hari yang akan kita tempuh ini adalah hari-hari yang semakin sukar, semakin jahat. Tetapi ingat, selagi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, ya, bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan apa saja yang baik, ya. Suatu perkara-perkara yang besar. Alkitab katakan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, kecuali ya kalau kita dipimpin Roh. Kalau enggak ya itu di luar lagi. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat semua ini. Kami percaya Tuhan, terima kasih untuk keselamatan, untuk kemerdekaan yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena lewat kematian-Mu kami boleh menjadi hamba yang benar, hamba yang ditebus, hamba yang berharga. Kami yang tadinya mati tidak jadi mati, kami yang tadi dikutuk akhirnya tidak menjadi kutuk, bahkan kami diberkati hanya karena kematian-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Materaikan firman-Mu, ajarkan kami untuk selalu meminta pimpinan Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak melenceng dari apa yang Kau kehendaki, terlebih kami tidak melanggar firman-Mu, karena kami percaya Roh-Mu yang menuntun kami. Biarlah Allah materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus ambil alih, pimpin hidup kami Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang beraksi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan jamah bangsa negara ini, Tuhan jaga lindungi, Tuhan berkati bangsa ini. Kami cinta bangsa ini dan sehingga kami berdoa kiranya tangan Tuhan turun atas bangsa kami, bahkan melawat bangsa ini, sehingga di hari-hari ke depan kami akan melihat Indonesia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati presiden, staf, jajaran yang ada, pemimpin yang terbesar sampai yang terkecil. Biarlah hikmat, roh yang takut akan Tuhan meliputi kehidupan mereka. Yogyakarta yang ada juga Tuhan memberkati, Sri Sultan, bahkan seluruh jajaran yang ada. Biarlah Tuhan juga yang memberkati. Kami semua berkati buat Bapak dan Ibu Gembala, kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, bahkan pengurapan Allah yang maha tinggi menjadi milik bagian hamba-Mu, keluarga Gembala, kami para pengerja, terlebih jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, mereka yang sekolah, berusaha, kuliah, bahkan yang bekerja. Kiranya Allah yang lindungi, Allah yang jaga, Allah yang sertai, bahkan Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Ajarkan kami untuk tetap percaya dan meminta akan pemimpinan Roh-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk semua yang Kau beri untuk hari ini. Kami selesaikan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.